metode disiplin orang Jepang memiliki beberapa aspek yang seharusnya kita bisa tiru. Metode-metode ini akan pada akhirnya mendatangkan efisiensi, ketekunan, dan yang paling terakhir pastinya membantu kita mencapai tujuan kita. Berikut adalah beberapa tips berdasarkan filosofi Kaizen dan beberapa budaya lainnya yang dianut oleh orang Jepang. Tips yang pertama, kita berbicara tentang Kaizen. Nah, apa sih itu Kaizen? Kaizen adalah budaya Jepang yang artinya itu peningkatan terus-menerus atau continuous improvement. Nah, berbicara tentang apa sih Kaizen ini? Nah, Kaizen ini berbicara bagaimana kita semakin hari itu menuju semakin ke arah yang lebih baik. Nah, konsep ini harus kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Prinsipnya seperti ini, guys. Jadi, kita yang hari ini harus lebih baik dari kita yang kemarin. Kita yang besok harus lebih baik dari hari ini, dan seterusnya. Dengan itu kita bisa improve sedikit demi sedikit menjadi orang yang lebih baik. Tips yang kedua, tanggung jawab. Kita berbicara tentang tanggung jawab. Nah, di Jepang nih, anak-anak Jepang usia SMA sampai kuliah, mereka itu sudah gak dikasih uang jajan. Nah, terus gimana dong cara mereka jalan-jalan sama temennya? Gimana dong cara mereka mau jajan, mau beli sesuatu? Gimana caranya? Nah, ini mereka biasanya diberikan kekuasaan sendiri, atau mungkin kita bisa katakan otonomi ya, untuk bekerja sendiri, atau kalau di sana istilahnya adalah arubaito atau part-time job. Jadi anak-anak sejak dini mereka diajarkan untuk mengelola keuangannya sendiri, waktunya sendiri, bahkan sampai pekerjaan-pekerjaan tanggung jawabnya mereka juga kelola sendiri. Dengan ini mengajarkan mereka untuk bertanggung jawab atas semua hal yang sudah mereka putuskan. Nah, hal ini yang harus kita tiru dan kita terapkan di kehidupan kita. Kita harus belajar untuk bertanggung jawab atas setiap hal yang ada pada kita. Tips yang ketiga, kedisiplinan dalam jadwal. Nah, kita sudah tahu nih, hampir semua orang Jepang itu sangat disiplin tentang waktunya mereka. Mungkin beberapa kita sudah tahu ya beritanya kalau ada masinis kereta Jepang yang meminta maaf pada pelanggannya satu persatu ketika keretanya telat 5 menit. Kita juga sudah tahu beberapa contohnya. Ketika orang yang bahkan mungkin nggak rapat, mungkin cuma jalan-jalan biasa aja, tapi mereka tepat waktu. Mereka janji jam berapa, mereka pasti datang jam segitu. Nah, karena itu kita harus belajar untuk berdisiplin dengan waktu. Gak selamanya loh orang mau meluangkan waktu untuk pekerjaan-pekerjaannya kita. Gak selamanya loh orang bisa meluangkan waktu untuk kita. Nah, karena itu kita harus menghargai waktu-waktu tersebut yang sudah diluangkan untuk kita dengan cara berdisiplin, jangan telat. Tips yang keempat, kita belajar dari orang Jepang. Kalau orang Jepang itu biasanya memiliki disiplin yang tinggi dan etos kerja yang kuat. Ketika ada kerjaan yang belum selesai, biasanya orang Jepang akan terus bekerja sampai menyelesaikan targetnya pada hari itu. Tidak peduli itu mungkin selesainya tengah malam atau bahkan harus menginap sampai hari selanjutnya. Nah, hal yang bisa kita petik dari situ adalah bagaimana cara kita memberikan yang terbaik yang ada pada kita untuk pekerjaan kita. Kita harus bisa membudidayakan untuk tidak memberikan setengah-setengah, tapi selalu go on full power terus untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Yang kelima, mottainai. Kita harus membudidayakan bagaimana kita tidak membuang-buang resource yang ada. Nah, resource ini apa? Resource ini ada banyak ya, mulai dari resource waktu, resource energi, resource sumber daya, dan masih banyak lagi. Budaya ini sering disebut dengan kata mottainai atau sayang, atau mungkin kalau bahasa Jawanya eman. Dalam konsep ini kita diajarkan untuk terus-menerus menghargai waktu yang ada, menghargai energi yang ada, menghargai sumber daya yang ada, dan memanfaatkannya secara efisien. Dan tips yang terakhir adalah untuk menjaga lingkungan kita. Kita harus mulai bukan hanya untuk menjaga kebersihan, tapi untuk mengajarkan kepada teman-teman kita di sekitar kita, karena kebersihan itu tidak bisa dilakukan seorang diri. Hidup yang rapi dan bersih itu mencerminkan banyak hal dalam kehidupan kita, mulai dari bagaimana cara kita bekerja, bagaimana cara kita hidup, bagaimana cara kita melayani orang. Semuanya itu bisa tercerminkan dengan cara hanya menjaga kebersihan. Karena itu kita harus
mulai membudidayakan lagi namanya kebersihan. Jangan buang sampah sembarangan. Aturlah tempat kerja kita seefisien mungkin, dirapikan, dan yang pasti juga dipertahankan kebersihan itu. Nah, dengan menerapkan metode disiplin orang-orang Jepang seperti filosofi Kaizen, disiplin waktu, tanggung jawab, dan seterusnya, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih produktif, efisien, dan disiplin dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin itu beberapa tips dari saya. Kita berjumpa lagi di Total Tips berikutnya. Apa kabar? Sukses!